Saya mau menyapa teman saya dulu, Bulan. Ada Bulan, ada Bu Erna, ada Bu Luki. Ini profilnya bagus sekali, Bu Luki. Ada Bu Tuti, Iswayuti. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, bertambah. Ah, udah 22. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Ketua IGI Daerah Kota Surabaya, Bapak Bagus Sumantri. Yang saya hormati untuk narasumber hari ini, pengurus IGI Kota Surabaya, ada 3 trainer sekaligus Pak Bagus juga akan menjadi trainer kita untuk hari ini. Ada Pak Bambang, Pak Sugeng Setiabudi. Yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus IGI Kota Surabaya. Selanjutnya, yang saya muliakan, Bapak Ibu untuk apa itu untuk uh, hari ini yang mengikuti meluangkan waktunya untuk kegiatan kita di akhir pekan, Bapak Ibu peserta setia dari Diklat maupun webinar IGI Kota Surabaya, Kombel IGI Kota Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Marilah senantiasa kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kegiatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk tetap melaksanakan memperimprovisasi untuk kompetensi kita sebagai seorang guru. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana di akhir nanti kita meminta untuk syafaatnya. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk tetap belajar di webinar untuk Triple MPI, Media Pembelajaran Interaktif. Lah ini pengalaman saya ya, makanya saya minta kepada Bapak trainer ini untuk memfasilitasi untuk guru-guru Surabaya, karena di MPI itu adalah syarat untuk lolos dan lulus untuk kegiatan pembatik. Nah, ini saya minta kepada Bapak tiga ini untuk mengajari kita guru-guru di Surabaya untuk bagaimana nanti guru-guru IGI Kota Surabaya bisa mengikuti kegiatan pembatik di tahun 2025. Oke, untuk Triple Diklat kali ini dimulai dengan webinar. Webinar nanti eh saya sebagai pemandu acara untuk selanjutnya untuk kegiatan inti dari webinar MPI ini akan dipandu oleh 3 narasumber yang akan bergantian secara umum dulu ya. Untuk yang secara lebih mendalamnya itu dalam bentuk diklat itu nanti akan berlangsung hari besok Ahad pukul 19.30 yang akan difasilitasi oleh Pak Bagus. Sedangkan untuk hari Senin itu Pak Bambang untuk eh, GSIDE ya Pak Bambang ya. Dan Pak Sugeng di hari Selasa sama pukul 19.30 setelah Ba'da Isya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan webinar ini sekaligus untuk pembukaan. Jadi nanti besok di hari Ahad pukul 19.30 itu langsung ke materi. Untuk kegiatan hari ini, pendahuluan atau pembukaan yang sudah saya buka tadi. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Igi. Pak Bagus siap ya? Untuk yang ketiga ya ini doa yang akan dipandu oleh Pak Sugeng. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Bagus sebagai Ketua IGI Daerah Kota Surabaya. Yang kelima, pemaparan webinar media pembelajaran interaktif yang akan dipandu oleh bergantian antara Pak Bagus dengan Pak Sugeng, setelah itu Pak Bambang. Nanti beriringan. Bapak Ibu kita santai saja ya kegiatannya. Jadi nanti kita bisa menikmati untuk webinar ini dan kemungkinan nanti akan bertambah-bertambah untuk yang mengikuti. Dan jangan lupa Bapak Ibu,
Jangan lupa nanti setelah kegiatan ini 30 menit kegiatan ini berakhir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Dan untuk teman-teman yang kemungkinan hari ini tidak bisa hadir, bisa melihat rekaman ya, rekaman di YouTube IGI Kota Surabaya. Oke, untuk kegiatan kedua, marilah semuanya kita mulai dengan kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars IGI. Monggo kesempatannya, Pak Bagus, share screen. Bentar, Bapak. Ya, ini di sini saya lihat ada Andi Reski Amalia Yusman. Ini teman dari 44 ini. Bu Kiki ya, Bu Kiki. Sehat ya Bu Kiki? Selanjutnya. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IGI, majulah IGI, Ikatan Guru Indonesia.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Sugeng. Ready ya Bapak Sugeng? Oke. Monggo waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari rekan-rekan kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan diklat kita, webinar kita diberkahi oleh Allah dan kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah bagi yang muslim. Bagi yang beragama non-muslim, kami mohon dengan hormat untuk mengikuti sesi berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para guru kami dan para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan peserta didik kami menjadi orang-orang yang solih-solihat, menjadi pemimpin di bangsa kami yang tercinta ini, dan menjadi penyejuk pandangan bagi seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Allahumma anzilna rahmatan min nuril ilmi fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma anzilna rahmatan rabbana zidna ilman nafi'an wa ilman ladunka bi ghairi talabin musaffar. Ya Allah, Tuhan yang Maha berilmu, limpahkanlah ilmu-Mu kepada kami, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kami dan untuk akhirat kami. Dan karuniakanlah kami kekuatan untuk terus-menerus menuntut ilmu-Mu. Kemudian menyalurkan, mengamalkan, dan juga mengajarkan ilmu yang kami dapatkan kepada peserta didik kami, kepada lingkungan kami, untuk kepentingan dunia dan akhirat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Bagus, waktu disilahkan. Mungkin Bapak Bagus bisa memberikan itu ya, isu-isu tentang dunia pendidikan, mengenai jambore, pembatik, atau Ki Hajar. Oh, isu-isu. Isu-isu. Nggak ada isu, Bu. Yang pasti aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Kita ketemu lagi. Ini memang September kita nggak ada ya, Bu ya? Ada ya? Ada kemarin. Mini ya? Uh-uh. Jadi September kita ke mini, makanya Oktober awal sebenarnya kita di awal sebenarnya waktu itu kita rencanakan, tapi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditunda. Akhirnya kita geser ke tanggal sekian ya. Terus kemudian, alhamdulillah teman-teman, sebenarnya MPI ini ya memang kalau dibilang sudah biasa teman-teman ini untuk melakukan ya MPI itu. Cuman kemarin ada beberapa yang memang peserta-peserta pembatik rata-rata. Ini salah satunya Bu Fatima ini. Jadi peserta-peserta pembatik ini Pak Sugeng, Pak Bambang, ada beberapa orang sih datang ke saya minta tolong. Saya bingung, aku lo gak melok apa gelora ya, apa jambore ya. Jambore juga pakai itu, terus kemudian pembatik juga pakai itu. Ya aku nggak mau, nggak ikut kok. Inovasi kan tulisannya ya. Ya. Nah, soalnya kalau di tempat kami, maaf karena saya kebetulan di PAUD ya.
Jadi kalau di tempat kami itu inovasi itu diarahkan ke APE, Pak. Saya tertawa sendiri kok. Hubungannya apa gitu APE dengan inovasi gitu ya. Dan kalau main di digital itu kurang diminati malahan sama juri-juri apa PAUD itu. Jadi kita APE itu apa, Pak? apa? APE itu apa? Alat peraga edukasi. Edukatif. Oh, gitu. Jadi sebenarnya kalau alat peraga edukasi itu kayak yang berbau baru kalau dibilang apa barang-barang apa sekarang itu luspat ya. Jadi barang-barang yang memang pengertian luspat juga salah untuk saat ini, tapi barang-barang bekas yang digunakan kembali itu Bu. Jadi otomatis eh, saya sendiri juga nggak terlalu konsen di situ, tapi kok malah yang bertanya itu banyak bertanya dari teman-teman SD, SMP, SMA gitu loh. Bagaimana membuat inovasinya itu benar-benar inovasi ke arah digital. Dan salah satunya itu adalah media pembelajaran interaktif. Nah, nanti habis ini Pak Bambang, Pak Sugeng, kita kita bentuknya ngobrol mungkin nanti ya. Kita ngobrol apa sih yang ingin diketahui sama teman-teman dan apa yang eh, Ya. teman-teman ketahui dulu gitu. Jadi lebih nyantai aja, kita nggak usah ribet, tapi nanti pada saat eh, terakhir kita akan memperkenalkan semacam ini loh interaksi media interaktif itu bisa nggak semacam kayak gini, baik itu di mana, di PowerPoint, Canva, atau eh, saat ini pakai Google Site ya. Sebenarnya ada juga Quizzes juga bisa. Tapi untuk saat ini kita batasi di PowerPoint, Canva, dan Google Site. Kebetulan untuk Gelora dan Pembatik kita wajib menggunakannya itu posisinya adalah site, bukan bukan nggak boleh kalau PowerPoint kan pengirimannya nggak bisa berupa link seperti itu. Saya kira itu aja. Jadi isu-isu yang terbaru, isu-isu yang terbaru khususnya untuk PAUD itu saya lebih tahu Bu. Kalau untuk yang lainnya itu ya itu tadi udah ditutup ya hari ini ya, Iya, Jambore ya. Jambore hari ini. Jambore hari ini ditutup. Jadi 24.00 ya. ya, jadi hari ini ditutup, terus kemudian sudah mulai apa seleksi-seleksi Jambore dari teman-teman BPGB kemarin juga sempat bercerita, waduh Pak seleksi Pak, saya capek Pak gitu. Tapi ya apalagi tugasnya dia, jadi sangat-sangat banyak yang masuk katanya gitu. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Kita belajar nanti baik itu pakai Canva, Google Site atau PowerPoint. Terima kasih. Saya kira langsung dibuka aja Ibu ya. Ya, monggo dibuka. Oke. Eh, Rangkaian acara media pembelajaran interaktif, baik itu webinar dan diklat, kita akan buka mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu Pat. Baik, dari rangkaian untuk pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mas Iki, doa, dan selanjutnya sambutan sudah terlaksana. Dan saya sebagai pemandu, nanti saya serahkan kepada 3 trainer kita yang akan melanjutkan kegiatan inti webinar untuk hari ini. Sedangkan besok jika Bapak Ibu berminat untuk lebih mendalami dari Canva, Google Site untuk media pembelajaran interaktif, monggo join untuk hari Ahad, Senin, dan Selasa. Monggo, waktu saya sebagai pemandu acara mempersilakan waktu saya berikan kepada 3 trainer kita. Silakan, Bapak. Matur nuwun Bapak. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin. Ini juga Amin. ada teman yang hari ini mau masuk induksi kok ternyata ikut ini di sini, makanya saya panggil tadi. Induksi melahirkan. Alhamdulillah. Iya, beruntung. Kok ternyata masih Iya. membuka ke webinar. Tapi beliaunya luar biasa Bapak, Ya, masih menyempatkan untuk mengikuti ya, kegiatan kita. amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bagus selaku Ketua Daerah IKI Kota Surabaya yang saya hormati, Pak Bambang Hadi Prayitno selaku Wakil Ketua atau Ketua 1 IKI Kota Surabaya yang saya hormati, Bu Fatimah Bendahara IKI Kota Surabaya yang sangat saya hormati juga,
Jadi lengkap Bapak Ibu, hari ini pengurus inti daerah di Kota Surabaya bersama-sama untuk sharing and grow together dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak bola rekan-rekan pengurus daerah di Kota Surabaya yang saat ini bergabung di kegiatan ini, kami juga ucapkan terima kasih ya sedalam-dalamnya. Salam hormat untuk jenengan semuanya. Dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati, peserta webinar dan diklat Triple Diklat IKI Kota Surabaya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan, dan salam hormat dari kami di Kota Surabaya buat jenengan semuanya. Karena Bapak Ibu selalu setia bersama kami untuk sharing, untuk growing together, kemudian untuk menimba ilmu bersama-sama. Semoga kebersamaan kita ini Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik rekan-rekan, eh, saat ini kita bertiga ini ingin ngobrol gitu ya Pak Bagus ya. Karena materi sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah materi yang insya Allah sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian selaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Kita kali ini akan membicarakan bersama-sama Bapak Ibu tentang media pembelajaran. Nah, rekan-rekan pasti masih sangat ingat di ingatan kita yang sebut media pembelajaran itu kalau menurut Profesor Dr. Sutrisno Hadi, beliau mengatakan bahwa media pembelajaran itu adalah alat atau objek fisik yang dipakai oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mempermudah penyajian dalam pelajaran dan membantu siswa untuk memahaminya. Jadi alat bantu Bapak Ibu. Nah, dan ini pasti, nggih, Bapak Ibu guru kalau mengajar pasti menggunakan alat bantu. Nah, kalau menurut siapa lagi ya, Profesor Dr. Muhammad Syafi'i, beliau mengatakan media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku peserta didik melalui panca indera mereka. Jadi ada alat bantu yang kita tunjukkan, kemudian mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Nah, kalau kita mau globalkan nih Bapak Ibu, kita ketika mengajar pasti menggunakan dua model media. Yang pertama, seperti yang dikatakan Pak Fakultas tadi, ya, eh, media apa namanya itu Pak Fakultas kalau APE itu Pak. Satunya digital, satunya apa itu namanya istilahnya? Konvensional ya. Konvensional, model Istilahnya ya. konvensional. Nah, mungkin itu ya. Kalau konvensional gandengannya modern gitu ya, Pak. Modern, Nah, kalau satunya digital, satunya apa nih? klasik, Tepatnya non digital gitu non ya. digital. Non digital. Manual. Manual Nah, itu manual. Pak. Oh ya, Benar. manual. Jadi ada media pembelajaran manual, ada media pembelajaran digital. Manual contohnya APE gitu katanya Pak Bagus. Alat peraga edukatif biasanya di TK, di SD juga banyak Bapak Ibu. Iya, yes. Di KIT IPA itu kan juga masuk ke APE sebenarnya. Di Alat SMA peraga nggak ada, Pak. kalau Itu. nah ini kayaknya Pak Bambang nanti bisa cerita itu. Ini kebetulan sama ya, ada dari PAUD, Benar Bu SD, Pak. Iya, saya SMP, Pak Babang SMA. SMP, SMA. Pas. Bahkan di Mapel pun, Bupati kalau di SD itu ada iya ada. kayak saya di PAI itu Ambil ada lampu, alat peraganya seperti alat peraga solar, alat peraga wudhu dan sebagainya. lampu Itu kalau yang manual. yang Benar, lampu juga bisa aja alat peraga, Pak. Bagus. Alat peraga KIPA kayaknya itu. Oke. Kalau yang manual nih Bapak Ibu, seperti yang kita sebutkan tadi, nah bagaimana dengan digital? Kalau digital itu eh, kalau saya merujuk pada artikel yang disampaikan di fkipumsu.ac.id, digital itu ada beberapa pengkategorian. Mereka menyebutkan ada media audiovisual, itu masuk digital, kemudian ada media gambar, kemudian ada media interaktif, seperti judul diklat kita, ada VR, VR itu virtual realita, virtual reality gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, itu Ya, masuk. Kemudian e-learning. Nah, itu juga masuk. Nah, rekan-rekan, yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, kita fokus pada media digital berbasis interaktif. media pembelajaran interaktif. Oke. Bagus, mungkin materinya saya atau jenengan yang share. Pak Bambang, Bambang, oke. Bisa minta tolong Pak Bambang. biar nggak tertawa terus ya. Dari tadi tertawa terus. Ya nggak tertawa. Mau tertawa nggak jadi Nggak jadi. tersinggung. Mesem. Oke. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, ini yang akan kita fokuskan pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang media pembelajaran interaktif. Ini saya mulai pembahasan terlebih dahulu, Bapak Ibu, nanti akan disambung secara simultan oleh Pak Bambang dan Pak Bagus. Gitu ya. Apa istilahnya Pak Bagus kemarin? TikTok, Tic-tac-toe. TikTok, TikTokan. Tic-tac-toe. TikTokan, oh gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif, oke, itu sangat penting dan sangat up to date untuk kita. Kenapa? Kalau saya SD dulu, itu tahun 80-an Bapak Ibu, itu masih tidak ada yang namanya interaktif-interaktifan, HP juga belum ada. Maklum Pak Bagus, saya kecilnya di desa dulu. Bahkan TV itu juga masih jarang punya Jangan kalau bukan orang yang jangan kaya. ngomong masalah angkatan, Pak. Wah, iki Nah, ini kan bahaya iki. Lek ngomong flashback masalah dikit. angkatan aku, wah, SD itu gak karuan ini. Tambah parah ya Pak Bagus ya. Lebih parah ini. Nah, kayaknya berbeda 180 derajat nih Pak Bagus, Pak Bambang dengan dunia anak sekarang. Aku paling tua. Nah, Niko. Ya Pak Yusuf. Sekarang malah dunianya adalah dunia digital, dunia internet. Nah, makanya mau tidak mau Bapak Ibu, Gen kita Z. harus mengikuti dunia ini ya. Pendidikan kita juga mau tidak mau dimodifikasi teknik pembelajarannya dan juga media pembelajarannya mengikuti fenomena yang sedang terjadi di dunia kita, yaitu fenomena digital saat ini. Nah, maka salah satu media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan adalah media pembelajaran interaktif ini. Oke, media ini banyak fungsinya Bapak Ibu. Nanti salah satunya seperti yang sudah ditampilkan di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Seperti itu. Kalau dulu cukup di kelas, sekarang media ini bisa di kelas, bisa di rumah, bisa dimanapun anak-anak. Yang penting mereka punya alat, punya media, gitu ya, punya gadget untuk mengakses media pembelajaran kita. Maka mereka bisa terlibat langsung dalam pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, personalisasi pembelajaran. Artinya siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, Bapak Ibu. Oke, kalau di pembelajaran yang terbaru di kurikulum Merdeka kan ada pembelajaran diferensiasi nih Bapak Ibu. Jadi tidak harus anak-anak sama gerakannya, proses belajaran mulai awal sampai akhir dituntun guru, tidak. Tetapi mereka bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Dan ini bisa kita fasilitasi menggunakan media pembelajaran interaktif. Kemudian ada juga bisa memfasilitasi kolaborasi, kerjasama, Bapak Ibu. Nah, kerjasama kalau dulu anak-anak harus ketemu nih, oke, di kelas. Nanti kalau ada tugas kolaborasi, mereka harus kerja kelompok di rumah, gitu ya. Ayah ibunya akhirnya ngantar ke sana kemari susah kadang, apalagi kalau tidak ada kendaraan. Ya, nah saat ini sudah didukung kolaborasi secara digital sehingga anak-anak dimanapun mereka bisa berkolaborasi. Kemudian umpan balik pun gitu Bapak Ibu. Umpan balik bisa kita sediakan di media pembelajaran interaktif kita. Nah, ini beberapa hal yang membuat media pembelajaran interaktif ini menjadi penting untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran kita di kelas, baik waktu KBM kelas maupun eh, ketika kita di luar kelas kita. Oke, lanjut Pak Bambang.
Nah, ini karakternya Bapak Ibu. Oke, sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan yang manual tadi. Karakteristik dari media pembelajaran interaktif itu yang pertama, interaktivitas. Oke, apa itu interaktivitas? Artinya memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten melalui berbagai cara. Ya, berbagai cara itu kalau dulu kan namanya APE gitu ya Pak Bagus ya, ya harus dipegang, dimainkan. Udah gitu aja. Dibawa pulang ya jelas dimarahi sama gurunya. Nah, nah kalau yang digital ini Bapak Ibu, ya media pembelajaran interaktif, anak-anak bisa main dimanapun. Ya, artinya mereka bisa mengklik, men-scroll, naik ke atas, ke bawah. Bosan di sini mereka bisa ke halaman yang lain. Mereka bisa di satu halaman, bisa pindah ke halaman yang lain. Ketika mereka ingin membaca, ada teks bacaannya. Ketika mereka ingin melihat video, ada videonya, dan sebagainya. Jadi sangat interaktif, sesuai dengan keinginan, gaya belajar mereka, sesuai dengan kecepatan mereka. Nah, ini salah satu keuntungan dari media pembelajaran interaktif. Walaupun jelas kerugiannya juga banyak seperti itu ya tentu. Kalau ada keuntungan pasti ada kerugian-kerugian yang akan kita miliki atau kita alami bersama-sama. Nah, rekan-rekan yang sangat saya muliakan, apa sih jenis-jenisnya? Nah, ini, oke. Jenis-jenisnya minimal ada 4 ini Bapak Ibu. Ada simulasi, ada permainan edukasi, ada aplikasi pembelajaran, ada platform media pembelajaran online. Nah, simulasi ini mungkin bisa langsung kita contohkan ya Pak Bagus, Pak Bambang. Monggo, Bang. Nah, oke. Simulasi Bapak Ibu mungkin yang pertama nanti bisa kita eh, saling sharing kalau di saya mungkin seperti apa, Pak Bagus seperti apa, Pak Bambang, Bupati Mas seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Simulasi itu mungkin sifat untuk mempelajari konsep, keterampilan dalam lingkungan virtual yang aman dan terkontrol. Oke, nah, kalau di saya, karena saya guru PAI nih Pak Bambang, biasanya simulasi ini salah satunya yang paling gampang itu ketika pelajaran sholat, menunjukkan arah kiblat misalkan. Nah, itu di internet sangat banyak Bapak Ibu. Saya bisa share screen ya Bapak Bambang. Oh, bisa, silakan, Bang. Oke. Nah, seperti ini rekan-rekan, ini kan masuk ke dalam simulasi. Oke. Nah, salah satu yang saya pakai misalkan dalam pembelajaran PAI, Bapak Ibu, karena saya ngajar PAI di SD. Nah, bagaimana menentukan arah kiblat? Kalau yang manual biasanya, nah ini kan kapan hari pernah didengung-dengungkan juga ya, disosialisasikan oleh Kementerian Agama. Kita pas tengah siang hari gitu ya Bapak Ibu, berdiri di bawahnya sinar matahari di luar. Nah, kemana bayangannya? Nah, itu arah kiblat. Nah, seperti itu. Nah, kalau digital bagaimana? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ada banyak aplikasi sekarang yang namanya Kiblat Finder, salah satunya ini bisa kita gunakan untuk menentukan arah kiblat. Nah, ini yang sebelah kanan ini menunjukkan nih eh, di mana posisi kita, kemudian kiblat itu ada di mana. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai simulasi yang sangat mudah sehingga anak-anak paham. Oh, ternyata kita ada di sini di Surabaya, kemudian Arab Saudi, Mekah atau Ka'bah itu ada di sini. Jadi kalau ke sini ini lurus ke barat, ke sana atas ini utara, maka kita serong 45 derajat ke arah kiblat. Nah, mereka akan paham, oh berarti nanti sholat menghadap ke kiblat, berarti kiblat kita ada di Ka'bah, jadi menghadap kita adalah serong 45 derajat. Nah, ini simulasi salah satu contoh yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Banyak simulasi-simulasi yang lain, Bapak Ibu. Kalau di saya simulasi sholat dan sebagainya. Ya, mungkin bisa ditambahkan Pak Bambang, Pak Bagus. Kalau di SMA simulasi seperti apa yang mungkin bisa kita gunakan untuk anak-anak.
Mungkin saya Ya. dulu Pak Sugeng. Oke, monggo, monggo, Nah, Pak Bagus. kalau di tempat Pak Out ya, itu biasanya tentang simulasi-simulasi yang sebenarnya bisa dilakukan pakai air. Tapi kita bisa ganti Hmm. ke simulasi simulasi itu bentuknya dengan PowerPoint. Nah, kebetulan aku kan pakai PowerPoint nih. Ah, Jadi PowerPoint-nya itu modelnya seperti ini. Eh, saya lagi nyari filenya nggak ada, tapi nanti kita bayangkan aja sedikit. Eh, saya ada videonya. Jadi kalau ditekan merah dan kuning, itu secara otomatis ada gelas yang tumpah, warnanya jadi orange atau jingga ya. Gitu. hmm. Jadi simulasi-simulasi itu yang memang eh, maaf kadang-kadang kan guru untuk mempersiapkan itu kan juga agak bingung juga ya dengan pewarna Hmm. makanan atau pewarna apa yang aman buat siswa. Nah, salah satunya adalah bagaimana kalau dibuat dalam bentuk simulasi-simulasi seperti itu. Terus kemudian yang sering dipakai adalah simulasi tentang siklus air. Ya, Hmm. kita ngasih pembelajaran. Kan kalau siklus air masa orang anak-anak harus nunggu kan gitu. Jadi bagaimana hujan terus turun ke sungai, terus kemudian naik ke awan, awannya gelap, hujan lagi. Nah, siklus air itu bisa kita pakai sebagai media juga yang bentuknya simulasi. Itu mungkin nggak tahu kalau SMA mungkin nggak pakai simulasi langsung aja. Oke, ada Oke, tambahan Pak Bambang. Monggo. oke. Nah, ini Oke. contoh untuk simulasi SMA. Oh, buka kartu dia sekarang. Anu, bentar, kita Yuk, perbesar ya. matematika Pak Bagus. Mulai. Loh, Iya, yang iya, iya, sulit, iya. Nggak yang apa-apa, sulit. Pak. Aduh. Ahlinya, ahlinya. Monggo Pak. Ahlinya ahli yang ini gitu. Nah, ini contoh seperti ini, Bapak Ibu, simulasi. Kita Hmm. eh, ketika gradien Y sama dengan AX, gradiennya A, jadi saya munculkan di sini, ini B, gitu ya. Nah, ini kita geser, ketika gradiennya positif semakin besar, maka dia akan semakin, yang nilai positifnya akan semakin dekat terhadap sumbu Y. Ini termasuk salah satu simulator. Nah, ketika negatif, maka yang ketika X ini apa? Ketika semakin turun. Nah, gitu grafiknya semakin turun. Ini tadi kan semakin naik, nah semakin turun. Nah, apa hubungannya dengan B? Oh, B kalau semakin naik berarti ke atas. Kalau semakin turun berarti ke bawah. Ini contoh simulasi sederhana. Bisa juga dengan ini. Misalkan yang paling sulit adalah 3D. Ini yang paling sulit. Ya. Nah, dari sini kita bisa membuat kubus. Nah, ini kubus. Ini pun bisa kita putar-putar, ya. Jadi ini pun kita bisa putar-putar, ya. Nah, dilihat di atas, samping, kanan, kiri. Kita kalau biasanya pakai alat peraga manual atau kerangka kubus, maka nanti tergantung sudut pandang siswa, tampilannya nanti akan beda-beda. Nah, seperti ini. Ketika, oh ternyata membentuk persegi panjang ya, gitu. Oh, diagonal ruang itu gimana ya? Nah, seperti itu. Nah, atau mau jaring-jaring, seperti ini. Oh, jaring-jaringnya seperti apa ya? Nah, gitu. Nah, ini jaring-jaring. Jaring-jaring daripada kubus dan masih banyak yang lain. Saya rasa ini salah satu media interaktif. Lalu yang lain masih banyak yang lain. Saya rasa ini dulu sebagai pancingan Pancingan. supaya nanti ada diskusi yang lebih lebih apa ya, lebih asik gitu. Saya Oke. rasa cukup dulu. Oke. Bu Fat mungkin.
bisa Kalau bahasa menambahkan Inggris nih. apa ya Pak? Nah, Simulasinya. Kasih, kasih bocoran Pak Bambang. Soalnya saya kalau bahasa Inggris tuh banyak sih aplikasi untuk meningkatkan kemampuan bicara anak-anak kan. Di online nah, banyak kan. conversation ya Bu Fat ya. Ya, yang itu sebagai ngajak anak-anak untuk berbahasa Inggris sebagai komunikasi, bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau yang mapel lain kan mungkin banyak IPA itu banyak ya, simulasi. IPA banyak, banyak tata IPA banyak. surya Bahasa dan Inggris apa sebagainya ya? kan. Bahasa Inggris itu video, apa ya? Karena komunikasi ya ilmu ya. Hmm. Banyak keliterasinya, membaca ke teks, teks sastra, teks, teks ini, ya kayak gitu. Pak Bambang, kasih, kasih kemarin pernah kasih aplikasi apa itu ya? Dulu itu loh Pak, banyak ya Pak ya? Suaranya nggak keluar Eh, Pak Bambang. mic Pak, mic-nya Pak Bambang. Nanti, oke. Jadi Ayo Pak Bambang. seperti bahasa Inggris tentunya lebih ke pronunciation ya, Mm-mm. aplikasi Hmm. itu kita ngecek kebenaran pengucapan kita gitu. Itu Mm-mm. diantaranya juga Hmm. merupakan salah satu media pembelajaran interaktif juga. Ya, kalau saya biasanya pakai Google Translate itu Pak, anak-anak itu. Pak, Hmm. baca. Oh ya, ya salah kan bacanya gitu. Microsoft Speech kayaknya bisa ya Pak ya. Yang ketika kita disuruh bicara kemudian dinilai pronunciation-nya benar berapa persen dan sebagainya itu. Apa? Microsoft Speech. Microsoft lupa saya namanya. Oh, Lama. Eh, Google sing Google sing Google ngomong itu Translate. Master Microsoft. Kalau sing ngomong Pak Bambang itu Master Google. Beda. kalau Pak Yang Agus itu itu lah. Master Canva. Kan Nah, kenal, ini saya kenal Canva itu pertama tahun berapa ya Pak Bagus? 2016 ya Pak Bagus. 16. Yang di SSD Hmm. dia itu 2016 Canva. Belum ada itu Canva Education itu belum ada, masih Canva biasa ya. Ya. Heeh. Ya, Tuh. ya itu kalau kalau sudah ngomong dengan jualannya masing-masing ya kayak gitu tuh. Kayak gitu, iya benar. Nyebut merek masing-masing akhirnya, Pak. Sedang Tapi intinya kan setiap merek, setiap produsen atau developer itu punya apa ya kekerasan produk sendiri. masing-masing, betul yang bisa kita manfaatkan sebagai alat simulasi pembelajaran. Jadi kayaknya sudah bukan saatnya kita sebagai guru ini berpatokan atau fanatik pada satu merek gitu ya Pak Bagus ya. Kalau Ya, bisa kuasai semua, ya, jadi gunakan master yang bisa kita Google, master manfaatkan. Quizlet, master, yes pokoknya kabeh lah. Nanti. Yang Oke, Jadi penting seperti guru itu. harus selalu Oh, ini belajar. saya udah buka Pak. benar, benar, benar. Oke, Saya nah coba mau share Pak sedikit ya. Bagus. Jadi Oke, oke. bagaimana eh, kita buat Simulasi. sedikit lah, sedikit simulasi. Kalau untuk medianya si siapa? Media PAUD. si PAUD ya. Wih, Waduh, Wow. keren nih simulasinya. Jadi kalau dilihat di sini, kita mau pakainya PowerPoint, Pak. Jadi bagaimana Ah, misalnya kuning, hijau sama apa? Biru sama kuning jadinya hijau. Terus kemudian kalau seandainya lainnya itu kita bisa bikin, nah seperti ini. Tik. hmm. Ya, jadi istilahnya, Jadi biru daun ya sepertinya kita mainnya di, kalau biasa ya, kalau di PowerPoint itu selalu main dengan animasi dan animasi. uh, Nah, apa itu transisi. trigger ya Pak. Transisi. Trigger trigger bisa, tapi untuk beberapa poin itu kita nggak perlu sampai trigger. Hanya Hmm. animasi, tinggal atur delay dan biasalah mudah kok bagi yang bisa katanya. Sip, sip. Jadi seperti itu. Jadi eh, nanti kita kupas besok. Nah, jadi MPI benar, jadi klik ini sama kayak istilahnya kita akan persiapkan misalnya tujuan pembelajarannya apa, terus kemudian eh, apanya apa, seperti media materinya apa, itu bisa diklik-klik. Sama seperti kalau kita bikin beberapa materi, baik itu gunakan Canva, kan hampir sama kan Canva sama Iya, betul. eh, PowerPoint. Nah, itu hampir orang mengatakan wis
PowerPoint nggak bisa dipakai, ketinggalan kalau sama Canva kalah. Ya sebenarnya kalau kalau kita mau memperdalam PowerPoint ya lebih lebih asik dengan Lebih bagus. PowerPoint gitu. Tapi ya itu tadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan yang nanti kita bisa ulas eh, lebih mendalam kita ulas di hari berikutnya, bukan hari webinar. Misalnya untuk webinar, misalnya maaf sedikit aja. Canva dengan PowerPoint, kelebihan PowerPoint ya, klik mouse itu bisa dimatikan. Kalau Canva nggak bisa. Ya, belum bisa. Ya, belum, ya benar, belum bisa. Untuk saat ini belum bisa. Jadi, Belum kalau bisa. kita meskipun bikin bikin media pembelajaran yang ada tombolnya, kalau kita salah Hmm, klik aja sebelah kanan, itu next slide akan muncul. betul, Pak. Ya kan? Nah, tapi kalau Hmm. PowerPoint itu dimatikan bisa, hanya tombol-tombol itu yang bisa kita klik. Itu salah satunya lah, salah satu kelebihan dari Canva, kelebihan dari PowerPoint dengan Canva. Kelebihan lainnya misalnya PowerPoint nggak perlu internet. Canva Kalau harus. pakai manual di kelas bisa ya, Pak. Canva. Iya. Pakai HTML itu toh, pakai Ya, nantinya kan kita harus rubah ke HTML, Bu. HTML5 ya, Pak. HTML5 upload. Betul. HTML5 bahkan untuk PowerPoint sendiri kalau kita mau pakai iSpring ya. Kita pakai iSpring Hmm. itu HTML5 bisa kita rubah ke aplikasi Android. Betul. Nah, semakin saya nggak semakin bisa. lebih lebih ayo mana bagus mana Canva apa PowerPoint gitu. Ice Spring itu yang saya mules. Mules saya nggak belajar Ice Spring. Saya nggak tahu Nah, karena Pak Bagus iSpring sudah, gimana iSpring Pak itu Bagus? jalan nggak di Windows 11? Jalan, Pak. Ya Saya cek sudah, lo ya. Jangan iya, bilang di yang upgrade ori. yang terbaru. Yang terbaru, Pak. Kalau bilang yang ori ya pasti jalan. Tapi Jalan, ini jalan. ya Nah, Pak ini Bambang. karena Pak Bagus tadi sudah menyinggung yang namanya aplikasi-aplikasi, dan ternyata Pak Bagus dan rekan-rekan, salah satu jenis media pembelajaran interaktif, kalau yang pertama adalah simulasi, yang kedua itu adalah aplikasi pembelajaran. Nah, kalau aplikasi ini Bapak Ibu, kalau kita bicara aplikasi, kalau anak-anak tahunya sekarang aplikasi yang apa namanya familiar dengan anak-anak itu aplikasi yang Ini berjalan di ponsel ya. atau di Udah kamu gadget. Nah, udah kalau di kamu. Android, aplikasi-aplikasi itu bisa kita lihat, kita download, kita gunakan melalui Play Store. Nah, apakah guru bisa? Oh, sangat bisa, Bapak Ibu. Ya, dengan dunia yang saat ini penuh dengan AI, penuh dengan dunia digital seperti ini, sangat gampang. PowerPoint, jadikan ke HTML5, kemudian diupload ke APK Builder, jadi dia aplikasi. Jadi bisa kita install di HP Android. Nah, besok kita belajar Google Sites, ya Bapak Ibu. Linknya bisa kita convert ke aplikasi Android, bisa diinstal ke anak-anak. Gitu. Jadi aplikasi ini sekarang sangat mudah untuk kita pakai. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, selain aplikasi, ada yang namanya permainan edukasi. Nah, permainan edukasi ini yang mungkin sering kita gunakan juga dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, kalau guru, biasanya guru ya Bapak Ibu, permainan edukasi ini sering digunakan sebagai asesmen pembelajaran, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, salah satunya mungkin Bapak Ibu sering menggunakan yang namanya quizzes. Nah, ini Pak Bambang, master trainernya quizzes ini. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai permainan edukasi, Bapak Ibu. Oke, kita kasih game soal dan sebagainya sehingga eh, siswa merasa bermain tetapi juga belajar di situ. Ada juga wordwall.net. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba juga. Wordwall.net itu bisa menjadi permainan edukasi yang sangat menarik Bapak Ibu. Ada menjodohkan, ada seperti kereta, ada macam-macam dan sangat menarik terutama untuk anak-anak tingkat dasar. Tingkat menengah insya Allah Ini juga masih kok belum menarik. dibuang tuh, Dan belum banyak eh, ditaruh apa ya belakang. software-software yang lain yang bisa kita gunakan untuk permainan edukasi ini.
Kemudian ada platform pembelajaran online, Bapak Ibu. Platform pembelajaran online ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan instruktur dan sesama siswa juga. Nah, kalau kita platformnya apa, Pak Bambang? PMM ya, Pak Bambang, kalau guru. Nah, kalau siswa biasanya yang sering kita gunakan, kalau Pak Bambang pasti pakai Rumah rumah Google belajar. Sites. Google Sites itu masuk buatan Pak Bambang, platform pembelajaran online. Google Slide, Mohon Google maaf, Site itu Google Gu- Classroom maksudnya. Google Classroom Classroom. itu Oh, LMS, Pak. LMS ya, LMS, ya, LMS jadi bukan 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 pembelajaran platform online ya. pembelajaran online. Kalau platform pembelajaran online itu seperti kan Mhm. akademi. Jadi kalau itu kan Oh, semacam ruang kelas kosong. Jadi kita mhm. diminta untuk ketika itu sudah ada konten-kontennya maka itu menjadi platform pembelajaran online. Oh, Contoh, misalkan kan akademi. Nah, seperti itu termasuk platform pembelajaran di mana di sana sudah ada kurikulumnya. Lalu MOOC, Hmm. eh, MUC, oke. MOOC, lalu itu kan sudah tersedia apa materinya, kurikulumnya sudah tersedia. Tinggal kita Hmm. itu melakukan aktivitas di sana. Ya Berarti di PMM antara masuk ya, Pak? masuk masuk. PMM Hmm. kan ada itu, ada Heeh. ada pelatihan mandiri. Nah, itu termasuk termasuk platform pembelajaran online. Terus rumah belajar juga masuk. Oh, rumah belajar. Hmm. Kalau SD apa ya, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan platform pembelajaran online ini? Mungkin nanti bisa sharing-sharing nih, Bapak Ibu, platform apa yang bisa digunakan oleh anak SD untuk pembelajaran. Kalau PAI sampai saat ini masih belum ada platform online yang saya gunakan pribadi, Bapak Ibu, untuk pembelajaran. Kayaknya SMP, SMA nih lebih familiar. Kalau TK yakin enggak, belum pakai juga, gitu, Pak Bagus ya. Belas. Nah, saya juga bertanya-tanya nih Pak Sugeng. Heeh. Maaf ya, bukan saya mengkritisi atau apa, cuman bertanya-tanya. eh, akun belajar.id, Hmm. siswa TK itu ternyata dapat. Dapat Nah, buat apa? ibunya, Pak. Aduh, ibunya masa mau. nah itu untuk ibunya. Ibunya masa mau, Bu kayak gitu-gitu. Login lagi lah, Pak, gitu. Mesti tuh yang terjadi di situ. Dan juga begitu dia SD, dia sudah dapat akun lagi kan. Ini saya Hmm. kemarin dapat dari teman-teman itu, Bu, yang masuk P3K ya. Hmm. Nah, akun belajar.id-nya ganti ya, Pak Sugeng. Kalau Tahu di nggak? SD buatan, Pak. Tetap Apa? di SD. Di SD tetap. Nggak Bukan. ganti. Maksudnya gini, teman-teman yang dari PAUD atau yang dari yang naik ke atas ke SD atau SMP, akun belajarnya kan jadi SD atau SMP ya. Iya, Oh iya, harus migrasi Pak, ganti. Ya, Migrasi. migrasi. domainnya aja yang ganti. Apa domainnya aja yang ganti, apa datanya saat ganti bisa hilang. Hilang semua Pak, Hilang. hilang Nah, semua. itu yang terjadi. Oh ya. Iya, Jadi hilang. kemarin Jadi itu sempat benar-benar baru, sempat benar-benar dia, baru. Pak Bagus minta file ini loh. Kenapa? Kan file sertifikat ya rata-rata ya. Itu. Iya, dari situ. Jadi minta file sertifikat, untung aja kita pakai web kan, jadi iki gampang gitu loh ya, lihatan di web gitu. Saya bilang gitu. Jadi downloadan lagi. Jadi banyak beberapa temen yang dari P3K, yang dari PAUD ya terutama, itu mengeluhnya itu tadi, Pindah ke file yang SD ya, ada Pak ya. disimpan kemarin itu hilang semua. Itu salah satunya. Jadi kalau dibilang apa ya, dibilang Oh. mengkritisi, ya mungkin perlu Tapi banyak. kalau jenjang nggak hilang ya, Pak ya. Loh, hilang Tahu Bu, saya. baru Bu. Jadi akun belajar itu dibuatkan baru. Hmm. Jadi semisal gini, kalau Oh, kalau semisal pindah sekolah gitu gimana? Pindah sekolah. kalau Misalnya pindah dulunya pindah P3K, sekarang jadi pindah sekolah tapi tetap jenjangnya sama SMP. Nggak hilang kan? itu hanya Betul. migrasi aja Bu, Oh, migrasi enggak, satuan satuan pendidikan ya. enggak Betul. apa-apa. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan akun belajarnya itu enggak aktif, katakanlah 3 bulan atau 4 bulan itu rawan untuk hilang loh. Oh, Karena Hmm. dianggap sebagai akun tidak aktif sehingga Di-delete. nanti dinonaktifkan dan dihapus. Kalaupun nanti ada yang pengen lagi akan digenerirkan akun baru. Sekarang seperti itu. Dok, meskipun di dalamnya ada isinya, Pak Bambang. Oh, enggak urus itu Pak.
Oh, tuh wes iki Kan barbarian nih. enak. Data-data yang Lelah ya, diambil barbar ini sih. file-nya itu loh hilang Eh, semua. itu kan karena memang ada kejadian kan guru pensiun ya. Guru Mm-mm. pensiun kan udah Betul. lama tidak mengaktifkan akun belajar ID-nya. Terus ketika kan ada guru GTT kan belum punya akun belajar tuh. Nah, maunya tak pinjamkan akunnya beliaunya. Sebentar Pak, saya tak mindah data dulu gitu. Habis itu saya masuk ke admin, saya minta akun guru itu dikasih. Tapi itu pun akunnya sudah ganti dari email yang sebelumnya. Berarti itu kan akun baru gitu. Di siswa pun sama, baik itu kelas 10, 11, 12. Kalau misalkan belum diaktifkan dan tidak aktif, maka nanti akan diganti dengan email yang baru. Dengan email yang benar-benar baru. Jadi nggak urus di dalamnya ada isinya atau enggak, karena memang eh, akun belajar ID itu kan servernya ada di Kemdikbud ya. Jadi Betul. seperti itu. Jadi kelihatannya Kemdikbud akan membuang sampah-sampah akun itu secara otomatis itu nanti. Tapi kalau misal dibutuhkan dan itu ada di Dapodik, maka akan digenerirkan lagi. Gitu. Seperti itu. Ya, betul. Pemeliharaan otomatis Pak Bambang. Kalau enggak sampahnya bisa berjibun. Nanti akhirnya malah memberatkan sistem itu. Jadi, Nah, jadi kalau anak itu sudah SMA ya, dari SMP kan sudah aktif belajar.id-nya. Terus dia kan di SMA ya. SMA itu dapat baru ya berarti. dapat baru. Berarti Dapat harus baru, Bu. Dapat baru. Dan sekarang lebih cepat. Lebih berarti cepat. harus Jadi, aktivasi lagi ya anaknya. mm-mm. Lo Hmm. yang buat Kemdikbud, Pak. Iya, Kemdikbud. Otomatis jika sekolah, admin sekolah mengajukan akun sekolah gitu langsung tergenerate, Pak. Oh Oh. iya, iya. Mm-mm. Soalnya Sekarang apa? layak. Soalnya kan laporan itu terus aja Pak. Sekolah mana yang belum aktivasi berapa persen itu laporannya tetap aja di. Betul. Oke. Pemantauan, Pak. Iya. Itu juga. Oke. Jadi kalau akun yang aktif, meskipun sudah lulus tetap ada, Pak. Jadi siswa saya yang sudah lulus 2 tahun itu pun masih ada. Karena Karena aktif. aktif. Karena aktif Hmm. digunakan. Karena kan di situ kanvanya kan premium. Jadi Hmm. digunakan terus. Pinter itu, Pak. Dimanfaatkan. Jadi tetap ada. Oke. Itu sama kayak anu ya, Pak. Nanti khawatirnya sama kasus kayak Microsoft Surabaya itu ya. Iya, Ya, kan full. booming akun sehingga nggak bisa nambah itu. Nggak Nggak bisa bisa nambah. nambah. Nggak Mentok bisa akhirnya, Pak. jalan. Nggak bisa jalan. Oke. Jadi Stuck. di stop. Oke, stuck akhirnya, Pak. Jadi ya, kan kenaikan kelas saja ganti akun kan, bikin Ganti akun. akun, Kelas betul. yang lama habis, nggak Hmm. dihapus. Kan itu yang terjadi. Oke, betul. Nanti Itu. overload nanti. Oke, lanjut ya. Oke, Ya, lanjut. Jadi untuk akun belajar.id ini Bapak Ibu, rekan-rekan, ya Pak Bambang, Pak Bagus, gunanya untuk apa? Untuk media pembelajaran interaktif. Apakah bisa digunakan kita untuk media? Bisa Bapak Ibu. Salah satunya Google Sites yang terintegrasi di dalam akun belajar.id itu bisa kita gunakan sebagai salah satu media pembelajaran interaktif. Masuk yang mana kalau di sini? Bisa masuk ke aplikasi pembelajaran, Bapak Ibu. Oke, pembelajaran baik nanti berupa mobile maupun ke web, ya, yang bisa langsung diakses oleh anak-anak ketika mereka mengklik sebuah link atau tautan. Nah, itu salah satunya. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi bawaan dari akun belajar.id yang bisa kita gunakan nih Bapak Ibu untuk kegiatan pembelajaran kita, eh, untuk digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Oke, lanjut Pak Bambang. oke. Bapak Ibu, chat sengaja memang saya kunci karena ada spammer ya, yaitu Hmm, ICE. Saya sudah menghapus berapa chat itu. Jadi nanti kalau kita bikin ngobrol santai aja ya. Jadi kalau nanti misalkan ada pertanyaan langsung open mic aja. oke. Karena Ya. sistem mic-nya bisa di unmute sendiri. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Sampai di mana nih, Pak? Eh,
media pembelajaran selanjutnya Pak Bambang, monggo. Next. Next. Tuh, Ini di media Pak Hendy. pembelajaran interaktif. Aku kehilangan itu. Ini suling share aku belum selesai loh, Pak. Waduh, pertanyaan nih. Nah, ini Iya. sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya, ini. Jadi manfaat penggunaan pembelajaran interaktif tentunya meningkatkan interaksi, Bapak Ibu. Interaksi berarti keterlibatan gitu ya. Lalu dengan kecepatan sendiri, lalu uklek-uklek sendiri, menggerakkan sendiri, mindah sendiri, tentunya pemahamannya akan meningkat dengan sendirinya. Nah, dengan pemahaman meningkat, otomatis istilahnya kan tadi mewadai kolaborasi, itu termasuk keterampilan abad 21, terus berpikir kritis. Nah, dengan tercapainya itu semua tentunya pembelajaran akan menjadi lebih efektif kan gitu. Nah, bagaimana sih strateginya? Nah, ya tentunya direncanakan ya. Apa sih media pembelajaran interaktif yang hendak kita buat kan gitu ya. Kita melakukan sesuatu tanpa perencanaan berarti kita merencanakan ketidakadaan kan gitu ya. Karena tidak ada perencanaan. Terus yang kedua, setelah perencanaan tentunya kita harus melakukan beberapa hal di antaranya eh, sebetulnya media ini untuk siapa sih? Kan gitu. Apakah untuk anak PAUD, apakah SD, SMP, apakah SMA. Nah, seperti itu. Terus kira-kira yang cocok aset-aset yang dibutuhkan apa ya? Nah, seperti itu. Nah, itu masuk dalam langkah pengembangan. Nah, habis itu kita menggunakan bantuan apa? Apakah pakai Canva, apakah pakai Google Site, apakah pakai PowerPoint, atau pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, setelah NPI nanti terbuat, maka kita perlu mengujikan NPI kita itu sampai sejauh mana keefektivitasannya. Maka kita perlu mengimplementasikan, kan gitu ya. Nah, setelah diimplementasikan, maka kita gali, nah, pengalaman apa yang baru yang didapat oleh peserta didik kita. Nah, di sanalah kita bisa melakukan refleksi untuk melakukan evaluasi terhadap NPI kita. Nah, tentunya ada tantangan Bapak Ibu ya, tantangan. Seperti PAUD. Nah, kita mau bikin media pembelajaran interaktif yang menggunakan handphone, sedangkan anak PAUD jarang menggunakan handphone. Nah, ini kan akses teknologi. Dan gitu ya. Di SD juga sama, ada beberapa institusi yang melarang menggunakan handphone selama pembelajaran. Berarti media pembelajaran berbasis handphone kita tidak bisa menggunakan Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi media pembelajaran interaktif itu tidak harus digital. Yang pasti di situ ada interaksi. Monopoli itu termasuk media pembelajaran interaktif loh Bapak Ibu. Monopoli. Nah, seperti itu. Terus seperti halnya media pembelajaran yang mirip dengan ular tangga, seperti itu juga termasuk media pembelajaran interaktif. Karena di situ ada interaksi. Sekali lagi, interaktif di sini berarti ada dimungkinkan adanya aktivitas antar peserta didik, berkolaborasi, apa itu. Terus yang kedua tantangannya adalah kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing guru. Nah, Bapak Ibu yang ada di room ini tentunya sesuatu yang guru yang luar biasa karena selalu belajar untuk melakukan upgrading dan gitu ya. Meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu biaya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kuisis diakuisisi oleh kementerian kan gitu ya. Bapak Ibu tentunya tahulah kuisis sebulannya per orang itu $4 Bapak Ibu atau $48 per tahun yang setara dengan 500.000.
Pas waktu awal-awal dulu digencarkan kuisis, diakuisisi sama kementerian, semuanya dapat akun premium Bapak Ibu. Dengan benar-benar full premium. Gitu. Oh, senang sekali Bapak Ibu. Kami, saya, Pak Bagus, dan teman-teman itu gencar itu melakukan pelatihan kuisis. Gitu. Namun akhir-akhir ini ternyata kembali ke basic Bapak Ibu. Ya karena itu tadi, mungkin biaya yang digunakan Terlalu besar. untuk apa enggak, bukan. Karena itu tadi jumlah yang terlayani pembelian akun di kuisis itu jumlah personel Bapak Ibu yang dilakukan. Nah, kelihatannya jumlahnya melebihi overload itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi biaya yang digunakan untuk ngeklaim akun premium di kuisis kelihatannya stoknya sudah habis. Nah, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan biaya. Mungkin gara-gara pemilu, Pak Bambang. Ah, saya tidak tahu Pak, Pergantian nggak tahu. Nyatanya pergantian Canva, kekuasaan. nyatanya Canva tetap premium kan, Bapak Ibu semua Canva, gitu, ya. Kita tetap ya, kita Canva, tetap Canva tetap. Canva ya. Padahal maaf ya, Pak Bambang agak nambahin. Oke. Ini barusan aja saya dapat materi diklat berjenjang yang baru ya, diklat Iya, berjenjang yang baru direvisi. Itu di situ tertulis bahwa Quizzes, terus Canva, mm, terakhir adalah belajar.id untuk apa Google Workspace itu iya. memang semua guru akan dapat gitu loh. Itu juga saya bingung juga apakah itu akan benar dapat apa bagaimana itu kita eh, apakah kembali ke basic atau seperti belajar.id yang Google Drive-nya dikurangi, Nah, kelihatannya nanti di maintain, Pak. di Jadi maintain ya. sekarang menu yang dikasihkan ke Bapak Ibu guru mungkin beraneka ragam soalnya yang di kuisis bisa Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu gunakan. Nah, pun statusnya masih publik gitu. Nggak bisa Oke. private. Jadi nggak full premium, nggak. Jadi istilahnya Bapak Ibu bisa mengembangkan instrumen evaluasi itu dengan multi model gitu. Nah, seperti itu. Ya. Terus ini tadi saya buka, kan tadi Bu Fatima cerita ada pelatihan kuisis di BMM kan gitu. Ketika saya buka modul-modulnya itu pun statusnya belajar ID basic, Pak. Di Oh gitu. modulnya mereka basic, bukan kok apa istilahnya status premium enggak. Jadi modul yang terpampang di BMM itu memang statusnya basic. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya memang yaitu tadi karena kendala pendanaan kelihatannya. Karena biaya itu tadi dari unsur biaya. Ya. Jadi kita harus apa bijak Bapak Ibu ya dalam membuat media pembelajaran interaktif itu kita sesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan. Gitu. Mending cari super akun gratis ya. Mhm. Nah, berarti kita nanti gencarkan pelatihan kuisis super akun. Super akun lagi, digencarkan lagi nih. Mhm. Kemarin sempat terhenti kan waktu Oh begitu iya, kita karena belajar ID belajar.id akuisisi, sudah akuisisi. diakuisisi Sinergi, sama. jangan akuisisi. Kok sawangannya akuisisi? Iya. Sinergi dengan kuisis. Kalau akuisisi kan dibeli ya Pak Sugeng Nah, ya? ambil Oh, alih, Pak. oh diambil alih ya. Iya. Oh, cek Nah, Sugeng seperti nih. seperti ini Pak, apa Google Workspace for Education itu kan diambil alih oleh kementerian. Sekarang sekolah ketika Ya, mengajukan Google for Education untuk sekolah kan sudah enggak nggak bisa bisa itu. karena sudah punya itu ya, belajar.id. Iya, karena sudah Mm-mm. diambil alih dan disentralisasi di sana. Khusus Indonesia Raya. Mm-mm. Gitu. Oke Terus, lah. jadi kesimpulannya Bapak Ibu, iya, jadi intinya kita berencana membuat media pembelajaran interaktif itu ya meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Anak-anak semakin semangat. Ini loh, lihatin Bapak Ibu di gambar sebelah ini. Tidak ada yang tidak senyum. Nah, itu loh Bapak Ibu yang dibutuhkan itu, ya Masalah kan? ini. Nah, dengan melihat wajahnya Bapak Ibu yang senyum-senyum, ini berarti termasuk tampilan ini juga interaktif karena bisa menimbulkan senyum. Nah, tapi juga harus memperhatikan tantangan. Terus dari evaluasi itu akan keluar rekomendasi Bapak Ibu. Dengan berdasarkan pengalaman kita
Kita nanti bisa saling berbagi istilahnya gagal suksesnya melakukan itu semua. Sehingga kita nanti bisa beradaptasi, Bapak Ibu. Itu sih, saya rasa sudah cukup ini, Pak Bagus. Iya. Karena sudah kesimpulan, sudah Oh, hitam, Bapak Ibu. belum ditambahi terima kasih itu tadi. Hah? Belum Don, ditambahi terima kasih. Kalau kalau presentasi kan biasanya terima kasih. Mungkin ada nah, teman-teman yang mau Sharing. mengemukakan pendapat, monggo. Kita Sharing. santai aja ya. Jadi nggak terlalu kita bikin esensinya sudah ada di chat ya, Bapak Ibu. suasana webinarnya nggak terlalu kaku. Absensi sudah siap, silakan absensi yang teman-teman yang sudah masuk. Ada Bu Wulanda ini. Ulanda, Iya, Wulanda itu ya. mungkin. Ijo rek. Ijo apa biru itu? Jilbabe, bling-bling itu. Monggo yang mau sharing atau mungkin ada pertanyaan. Monggo dinyalakan mikrofonnya. Ayo Pak Yusuf, yang tidak pernah absen dari kegiatan kita. Yuk. Oke. Monggo Pak Yusuf. Di Mungkin rumah bisa ini Pak cerita Yus. bagaimana melaksanakan atau membuat MPI, monggo Pak Yusuf. Sekalian apa testimoni ya Pak Bambang ya. Iya. Monggo Pak Yusuf. Nah, kita kan sudah pernah pelatihan terpisah ya. Iya. Google Site Pernah. sendiri, Hmm. terus Canva sendiri. Lah, ini merupakan apa ya? Istilahnya Makanya mengingatkan kembali ya, sambil Ini pemanasan. mungkin saya share sedikit. Nggih, Ini monggo Bapak. teman-teman Surabaya pasti masih ingat ini. Dulu yang saya masih jadi rekannya Pak Sugeng. Sekarang enggak ya Pak Sugeng ya. Beda jalur kayaknya. Sekarang beda jalur ini. Masih ingat ini ya. Ini adalah media pembelajaran yang saya buat, tapi dalam bentuk apa ya? PowerPoint. Flip PowerPoint tapi bentuk Di flipbook. PowerPoint. Hmm. Jadi seperti ini. Ya, masih ingat. Ini Pak Yusuf juga pernah buat dulu. Sempat pakai idenya Pak Yusuf yang saya gunakan. Nah, seperti itu. Nah, ya. ya itu Atau yang, kelas dulu Pak ya. ya, ini kan sama dengan ini. Tutornya Hmm. banyak itu dulu. Tutorialnya template-nya juga masih ada insya Allah. Nah, seperti ini. Gencar-gencarnya MU 365 nih. Iya, jadi jadi kan ini salah satu, ya ini bagusnya PowerPoint, kayak saya coba klik di sini, dia nggak akan pindah. Enggak, itu yang Canva belum. Nah, yang Canva yang tadi bilang itu belum, bukan tidak ya, Belum. belum. Tapi udah setahun nih saya nyoba itu kok masih belum, Pak. Masih belum. Nah, atau memang untuk pembeda, Pak Bagus. Untuk berbeda. Iya. Jadi seperti ini kita coba klik-klik di sini yang ada tombolnya aja yang akan bisa Ya. dipakai gitu. Itu nanti kita akan belajar masalah bukan flipbooknya ya, tapi bagaimana membuat media interaktifnya. MPI-nya. Iya, MPI. Untuk engine-nya kita bebasin ya Pak Bagus ya. Cuma kita sebutin ada Google Site, ada Ya, Canva, ada apa yang satunya? PP, PowerPoint ya. PowerPoint. Nah, PowerPoint itu merupakan salah satu contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu bebas. Nah, kita diskusi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Sekali lagi, di sini bukan kita yang paling baik. Nah, saya kemarin ikut pembatik Bapak Ibu, masih belum ikut. lulus. Belum lulus. Kemarin. Gak dikerja no kayaknya. Kemajuan ini. Ini ikut saya yang kedua, Pak Bagus. Yang pertama dulu langsung saya mundur karena harus ada like and share itu dulu itu. Like and share. Like minta dukungan Nanti itu. tahun berapa Pak Bambang? Kenapa? Dulu sebelum Bu Atiko. Oh, 2018.
sebelum Bu Atiko. Jadi setelah itu baru Bu Atiko apa ikut 2019 buat Tiko. Ya, ikut kisaran itu ya, waktu hari iya. apa? Waktu Jadi jadi itu. Nah, kemarin pas waktu diwajibkan untuk ikut pembatik tak ikuti aja sebagai untuk apa ya penggugur kewajiban. Ternyata nggak ada like and share. Alhamdulillah saya teruskan sampai sekarang. Nah sampai gitu. level 3. Iya ini belum pengumuman ini. Wah, ayo ini Bu Fat ini saingan ini. Ada Pak Aris juga, ada Pak Aris. Oh iya, Pak Aris juga ikut ya. Nah, Saya jadi tahun sebelum kemarin ikut, tapi cuman level 1. Level 2 kan nggak bisa neruskan karena di Jakarta itu. Terus tahun ini baru bisa konsen. jadi Nah, ini jadi suling jar ditagih. Jadi Bapak Ibu itu, nah kemarin saya MPI-nya pakai Canva. Nah itu tadi yang tombol-tombolnya nggak bisa, meskipun dikasih tombol-tombol, tetap yang apa bagian bawah itu merujuk ke halaman mana itu tetap fungsi itu. Di Iya, Canva. sama dengan Google Sites pun juga kayak gitu. Jadi Google Sites juga masih belum bisa, memang fungsinya bukan untuk itu ya. Bukan Masalahnya di untuk situ. bukan untuk Fungsinya bukan. memonopoli perintah. Jadi Hmm. fungsinya bukan itu. Dan yang diwajibkan kemarin saya baca di pembatik itu memang penggunaan site ya Bu Fat ya. Oh, Ya, enggak wajib kok Pak, enggak nggak wajib. Kok ada tulisannya di Enggak situ wajib ya. bebas. Jadi bisa Loh, enggak menggunakan di site antaranya di yang bisa antaranya. nggak, digunakan, bisa yang menggunakan dikumpulkan yang itunya, yang PDF-nya. PDF-nya. Di PDF-nya ya. PDF itu nanti Mm-mm. ada ada barcode-nya. Di barcode itu umbe rampene di buahnya, di terserah. link yang Ada. dibagikan itu, nah untuk masalah engine-nya bebas Pak Bagus. Mau pakai server sekolah, mau pakai apapun itu, terserah. Asal Asalkan online ya, link ya. asal bisa diakses gitu aja. Mm. Saya Nah, belum nyoba. Dulu pernah nyoba masih nggak berhasil juga. Jadi bagaimana kalau seandainya kita kan punya ya akun Microsoft ya. Wah, ini wes mm, jualan Microsoft ya. Aku jualan IG-nya. Setiap anggota IG itu punya akun Microsoft kan, ya. Nah, betul. Microsoft-nya itu juga lumayan untuk drive-nya itu 1 tera ya, 1 tera. Jadi drive-nya 1 tera bisa kita pakai. Nah, tapi PowerPoint yang saya buat dalam bentuk PowerPoint yang di online. desktop ya, yang offline, kita upload ke online, itu beberapa hyperlink nggak bisa pakai. Loh iya Beberapa fitur terbatas nggak Pak. jalan, Pak. Iya, beberapa fitur Ah, nggak bisa jalan. Terus kemudian eh, itu sama, jadi tombol klik mati itu juga tidak aktif. kadang-kadang Aktif. 15. Jadi itu, jadi yang jadi masalah gitu, kita klik yang mana, larinya kemana gitu. Itu juga, jadi memang yang offline itu is the best lah. Apa mungkin gara-gara online ya Pak Bagus sehingga tidak Iya, bisa bisa di jadi lock. karena sifat online kan, ya apa ya, beda ya. Hmm. Tapi HTML5 bisa, mati HTML5. mati di kliknya itu, mouse kliknya itu bisa dimatiin kalau HTML5-nya. Loh ya, HTML5 kan sistemnya convert, Pak. Dari Iya, offline maksudnya di gitu. convert. Heeh. beda Pak. Kalau HTML5 kan bahasa pemrogramannya. Tapi Nah, kalau HTML5 itu kita bisa ya dalam bentuk online ya, tapi harus berbayar itu ya kalau nggak salah. Hmm. bisa kok Jadi Pak diletakkan di server sendiri. iya, lah server sendiri ya, lah sampai admin. Lagi ini nggak admin, oh titip gampang sekarang. Kita titip ke Pak Bambang gitu. Jadi Bapak Ibu ya beginilah kalau kita berbicara tentang multimedia pembelajaran interaktif kemana-mana gitu nih Bapak Ibu. Iya. Jadi banyak engine boleh Bapak Ibu pakai, apapun bisa dipakai. Yang penting muaranya satu, menghasilkan sebuah media pembelajaran interaktif. Interaktif, Gitu. adanya interaksi sing penting. Betul Nah, Pak Bambang. Adanya terus interaksi. tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai karena namanya Betul. media pembelajaran. Kalau nggak mencapai tujuan pembelajaran ya namanya bukan media pembelajaran, bisa media Betul. massa. Pada masa. Anjir. Kelihatannya kok Oke. adem ayem gini, nggak ada Oke. pertanyaan atau apa atau ide-ide cerita Nah atau ini apa gitu. Bu Marta Marpau Marta, kayaknya angkat tangan. Marpau. Nggih, monggo Bu Marta Marpau Open mic. untuk
untuk open mic. Monggo Bu Marta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, ini memang sungguh menarik sekali ya Bapak dan Ibu pada siang ini gitu tentang pembelajaran interaktif. Nah, di sini memang saya sudah mendengar seperti Bapak tadi udah pengalaman membuat mengikuti pembatik dan lain-lain sebagainya, dan pada kesempatan ini juga saya mendengar bahwasanya Pak Bambang ya katanya Nggih. mengikuti pembatik di tahun ini karena diwajibkan. Nah, ini nih yang saya garis bawahi. Kami kan saya sebelumnya Pak, saya perkenalkan diri saya, lupa saya Iya. Mas Oke. Raung dari Kabupaten Siak, Riau ya Pak ya. Wih, Ini Alhamdulillah. Wow, dari mana Bu Assalamualaikum. infonya Bu? Siak Riau. tapi di PMM saya lihat kan di situ Oke. di PMM di webinar itu. Nah, dan ini juga saya ingin juga mengikuti kelanjutan dari ini pembelajaran interaktif ini untuk berikutnya gimana cara mendaftarnya. Nah, ini yang saya tanyakan lagi untuk praktik baiknya nih untuk Pak Bambang dan lain-lainnya. Katanya saya dengar diwajibkan untuk mengikuti pembatik. Nah, kira-kira gimana triknya kok bisa diwajibkan dan kawan-kawan di Surabaya pada mengikuti atau mengindahkan tentang kewajiban untuk mengikuti pembatik. Sementara nih yang saya inginkan di teman-teman kami ini jangankan pembatik gitu. Untuk mengikuti yang lain-lain saja yang levelnya mungkin jauh agak lebih rendah daripada pembatik itu kurang gitu. Jadi gimana cara untuk memotivasi rekan-rekan saya di sini, khususnya di tempat saya lah Pak, gitu ya, di Kabupaten Siak, di Kecamatan Mempura. Itu saya mohon sekali gitu, karena memang teman-teman di sini memang kurang sekali tentang IT-nya gitu. Yang itu yang saya pengen gitu belajar dari bapak-bapak yang hebat di sini gitu Pak. Terima kasih Pak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Bu Marta ya. Jadi gini Bu Marta ya, yang maksa itu bukan saya, Bu Marta, tapi kepala dinasnya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu mengeluarkan nota dinas, Bu Marta. Jadi kepala dinas itu kalau kepala dinas sudah mengeluarkan apa istilahnya nota dinas, nah itu kepala sekolah ya sudah langsung sami'na wa ta'na itu kalau nota dinas sudah meluncur itu. Bahkan di absen kemarin yang untuk cabang dinas Sidoarjo Surabaya itu di absen. Misalkan SMA 7 masih ada sekian guru belum daftar gitu. Jadi memang kalau pengambil kebijakan itu sudah campur tangan, makanya kan kemarin sempat itu jadi guyonan menjadi pendaftar terbanyak kan gitu ya, Provinsi Jawa Timur di pembatik pendaftar terbanyak. Dan nanti kira-kira yang lolos level 1 apakah juga banyak kan gitu ya, kan gitu. Jadi sempat diragukan juga, ternyata masih juga banyak kan gitu seperti itu. Jadi kalau Bu Marta itu sebagai katakanlah sebagai kepala sekolah punya power untuk itu ya, Bu Marta bisa mewajibkan itu karena yang bisa mewajibkan atau enggak itu ya tergantung pihak kekuasaan gitu. Seperti halnya kinerja dengan PMM kan gitu ya. Itu kan karena pihak yang berkuasa mewajibkan pakai itu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa jalan kan gitu seperti itu. Jadi saya rasa itu Bu Marta. Kenapa kan tadi inti pertanyaannya kan kok bisa ya diwajibkan gitu ya? Karena pemegang kuasaannya yang mewajibkan kan gitu. Bahkan akhir-akhir ini beberapa sekolah itu dapat ultimatum dari atasannya itu wajib daftar semua sehingga kepala sekolah itu yang nggak mau daftar pun didaftarkan. Nah seperti itu. Soalnya saya punya kerabat yang kepala sekolah itu cerita seperti itu, Bu Marta. Mungkin Pak Sugeng, Pak Bagus, Bu Fatimah bisa cerita dari sisi yang lain. Terima kasih. Oke, sepakat Pak Bambang. Jawa Memang Timur harus ya, dari Pak? atasan. Surabaya, Iya, Pak? Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Pak Aris. Jawa Timur, Pak. Pak Aris. Surabaya? Surabaya boten, tidak Enggak ada kan? Kan kewajiban. kita tahu Surabaya kan punya negara sendiri toh. Ya, Hmm. Surabaya lagi fokus PMM, Pak.
untuk PMM ya. pendidikan inklusi. Kalau Jadi Surabaya kemarin langsung digerakkan untuk pendidikan inklusi. inklusi itu Nah, saya sudah salah. lulus. Yang Ya, inklusi yang berjenjang pendidikan ya Bu. dasar. Iya, Ya, pendidikan berjenjang level tingkat dasar. dasar kan. Ya, level Betul. dasar. Ya, Saya langsung sudah itu. Saya urutan 17 ngirim itunya, aksi nyata. Keren. loh saya kebetulan waktu ya Sebelum kita kan ada obat itu saya sudah ngakses itu. nakalannya itu gini Pak, yang bikin apa kayak ya bentuk formasi di diklat dasar itu kebetulan saya kenal. Jadi begitu Pak Bagus ada ini, nah, kita yang punya kombel, bikin yuk. Iya, Nakalan dari jadi semua mencuri belum start dapat tuh kayaknya. sertifikat kita sudah. Nanti eksekusi yang kedua, Pak, yang lanjutan. Ya, Eh, ada. Ayo bikin bareng-bareng. lanjutan. Ini Nggak bentar apa-apa lagi loh, juga bikin gitu. bareng-bareng. Yang penting itunya beda. Apa itu refleksinya? Loh, Hmm. kalau kemarin itu yang paling gampang di aksi nyatanya kan cuman upload sertifikat, Bu. Di Sertifikat diklat. Iya, diklat itu hanya jenjang Ya. inklusi. diklat, Inklusi jenjang betul. apa? Inklusi itu ada 4 kan aksi nyata. Salah satunya adalah mengikuti kombel, Kombel. Itu terus yang dasar. mengikuti seminar. Loh kan Mm-mm. gampang, Pak. Mm-mm. Tinggal dapat sertifikat inklusi, udah. Tapi semua tergantung eksekutornya, Iya, asesor. Saya tuh awal itu dikembalikan. Terus saya pelajari lagi. Oh, ikuti kombel. Sudah, semua sudah. Terus yang kedua, saya ditolak lagi. Perbaiki aksi nyata Anda. Setelah dibalikan yang kedua, saya marah. banding. Langsung saya Banding. gini, saya ajukan banding. Tolong jelaskan ke saya, aksi nyata apa yang kurang dari sini. Semuanya sudah saya ikuti. Sesuai. Bahkan saya mengikuti seminar inklusi yang dari Profesor Australia itu yang di Surabaya. Saya ikut dapat. Sertifikat dari eh, Dinas Pendidikan Kota juga saya sudah dapat. Saya upload juga. Terus tolong jelaskan ke saya. Tak gitu kan. Langsung nggak ada 1 jam langsung diklik dapat aksi nyata. Lolos. Aju banding itu. Oh, Capek Bu, banget. supaya dapat 4.000-nya tadi. Iya, operasi nyata 4.000. Nggak Jadi boleh kalau berburuk validasi sangka. validasi berarti berapa? 40.000. 400.000. Oke. Oke. Ini mungkin Gimana Bu juga Marta? bisa sharing dengan Bu Marta, saya Pak mungkin bisa nambahin. Kalau Iya. memang Bu Marta seumpama sebagai guru seperti kami, ada juga sih langkah-langkah yang bisa dilakukan. Misalkan kerjasama dengan KKG, kemudian audiensi ke kepala sekolah, ke kepala dinas dan sebagainya, menyampaikan aspirasi Bu Marta. Nah, insya Allah ketika kita sampaikan dengan baik, tujuannya juga untuk kemajuan bersama, kepala dinas, insya Allah akan mau mendengarkan. Soalnya di Surabaya sering kita melakukan seperti itu, Bu Marta. Inspirasi kita sampaikan melalui KKG ke kepala dinas, dan sering juga di ACC. Dan itu dijadikan sebagai kebijakan dinas pendidikan. Ya, Jadi intinya bergerak mau bersama. bergerak, Bergerak Oke. bersama. Bergerak bersama. Paling gampang Bu Marta, Gerak berdampak. ya paling gampang adalah ikut ide beliau, ikut berpartisipasi di kegiatan, lalu adakan kegiatan itu seperti kami gitu. Betul. Ajakan tarik, nggak usah banyak-banyak pesertanya, sedikit-sedikit, lama-lama. Menginisiasi berarti. Jadi Sudah ada kita, isi belum di sana? oh sudah, Oh, sudah ada. sudah, Semuanya aja dijewer. Ayo Hmm, digerakkan itu. sudah, tinggal ikut aktif aja. Hmm. Cuma di Rio itu kan kendalanya luas ya, luas dan berpulau-pulau. Ya. Itu aja sih. Jadi saya kemarin juga pernah diminta untuk ngelatih salah satu guru di Rio sana. Itu enggak banyak kok Bu, hanya beberapa orang gitu. Tak bukain Zoom gitu, udah jalan. Jadi Bu Marta kalau semisal pengen menggerakkan teman-teman yang ada di sana, gampang aja, kumpulin aja. Habis itu pengen belajar apa? Ya, colek Benar. teman-teman yang mau berbagi, habis itu sudah dan tentukan jadwal, Jalan. lakukan. Sudah itu nanti mulai dari situ nanti akan berdampak luar biasa. Atau Betul. mungkin minta tolong ini Bapak-bapak tentor IG ini.
Oh boleh, boleh Bu Boleh. Marta. Boleh, Mau siap. mengganggu saya boleh, mau ganggu Ngomong Pak nggak Bu, Sugeng Pak juga Sugeng boleh. boleh. Siap, insya Allah. Boleh Pak Bagus gitu. juga Toh boleh. sekarang itu amat sangat dimudahkan dengan adanya Zoom Meet. Iya. Kan nggak harus Hmm, datang ke sana gitu loh. benar. Gimana Bu Marta? Mungkin Apakah nanti sudah difasilitasi terjawab ke atau? Surabaya, Bu. Eh, Ya, alhamdulillah udah terjawab. Ini rasanya membahagiakan juga ini jawaban dari bapak-bapak narasumber hebat itu. Karena Alhamdulillah. membuka diri, seandainya Bu Marta dan rekan-rekan di sini butuh bantuan, sekarang kan udah bisa. Nah itu yang itu saya garis bawahi itu. Mungkin Oh, kira-kira gitu kalau untuk menghubungi narasumber-narasumber hebat di sini gimana caranya gitu. Oh, Mungkin ada di grup Bu. Ada Ada di di grup grup, Bu. WA. Ada Grup di grup Combo. WA. Bu Marta udah masuk grup BA? belum, Pak. Oh, di Nah chat, ini Bu. Ada di di chat. chat itu sudah ada Bu. Itu Oh, ada nomor handphone saya, Bu. Yeah. oh, Bu Siva itu Bu Fatimah Rashid ini, Bu. Mm-mm. Nah, beliau Pak Aris bendahara ada di bisa. daerah Surabaya. Kita dulu Jenengan juga bisa pernah hubungi kok, Bu, beliau. seperti itu memfasilitasi IG daerah Sampang ya, Madura. Hmm. Pak. Tampang, Pamekasan, Hasan. Kan, masih terus berdiri awal-awal, terus butuh tentor, butuh untuk trainer, terus kita yang fasilitasi. Bingung bagaimana memulai membangun kegiatan, kita bantu kok Bu. Nah, khawatir. Hmm. Yang penting apa? Ada yang mau dengerin Bu. Betul. Walaupun Minimal satu berapa dua. orang? 10 ya, 10, 20 gitu ya. kalau nggak mau dengerin lihat apa? Lihat Lihat YouTube YouTube. aja. Oh, Kalau kadang yang di di Madura itu kan deket, Bu. Kita Hmm. yang ke sana. Pernah itu Pak Aris kan yang ke sana itu. Ya, Iya. Ya ke sana ke Pak Sugeng itu ke seluruh Indonesia udah itu. Aceh pernah, Pak? Aceh pernah sekali, Pak. Sekali. Iya. keren. jadi jangan khawatir Bu Marta. Bu Marta tidak sendirian. Minimal ada kami berempat. Oke. Monggo ya. Bapak Ibu. Terima kasih sharingnya Bu Marta. Adakah di daerah lain ini selain Surabaya? Enggak ada ya. Kelihatannya adem ayem Pak Bagus, Pak Ya. Sugeng, Bupat. Iya. Iya. Dan waktunya juga Sudah 2.48 ya. 248, gitu. Jadi kalau apa istilahnya, kalaupun ini rame gitu ya, saya tadi maunya minta maksimal pukul 3 lah kita akhiri. Waktunya. Iya. Soalnya saya waktunya untuk pindah Pulang. ke Pindah ke alam lain. Janganlah ke alam lain. Ya, goib Bu, oh ngedukun no. Kan ruang lain, ruang lain, Nah, itu tabib itu. ruang lain. Ujuk-ujuk nang ndi ngono. Oke, berarti bisa kita tutup ya, Pak Bagus? Ya, Pak Bambang? monggo Yes. silakan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ngisi presensi Bapak Ibu ya, sudah Ya. ada di Presensi chat. sampai 15 ya. Oke. Bapak Ibu, sekali lagi kami dari TV Kota Surabaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga kehadiran Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita diskusikan membawa manfaat untuk pendidikan, untuk diri kita dalam rangka meningkatkan kompetensi diri, dan terutama untuk peserta didik kita agar pembelajaran lebih bermakna dan bisa mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Akhirnya Bapak Ibu, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan karena kami berempat ini manusia biasa, tempat salah dan dosa, pasti banyak dosa, banyak salah yang kami sampaikan, maka mohon berkenan untuk memaafkan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan bagi yang hanya mengikuti webinar, bagi Bapak Ibu yang peserta diklat, sampai jumpa besok malam pada materi pertama diklat PowerPoint bersama Bapak Bagus Sumantri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah wabarakatuh. diberi Pak Sugeng untuk menutup Mohon kegiatan. di Terima kasih Bapak Ibu. See you tomorrow at night.